sebelum saya meminta pendapat Bapak mengenai fenomena ini, saya pengen nanya dulu nih ke Bapak, sebetulnya bagaimana sih proses terbentuknya sebuah stigma dalam masyarakat gitu? Oke, oke. Sebelum sampai ke situ, mungkin pertanyaannya harus dimulai dengan eh, topik yang Anda angkat itu tentang fanboy, ya. Hmm, Mungkin kita mulai dari situ. Apa itu fanboy atau fangirls ya? Begitu kan? iya. Oke, lalu setelah itu saya akan jelaskan kepada Anda fenomena fanboy K-pop di Indonesia. Oke. Mm, Oke, untuk bisa memahami fenomena fanboyisme di Indonesia, khususnya terhadap K-pop, kita harus memahami dulu apa itu fanboy. Oke, Oke. mm, Fanboy itu, oke, berasal dari satu istilah yang berasal dari dua kata, ya. Pertama, fan dan boy. Fan itu kependekan dari fanatic. Oke, mm, fanatik dalam bahasa Indonesia kita fanatik. Fanatic, boy. Jadi secara harfiah fanboy adalah seorang anak lelaki yang fanatik. Ada juga yang bukan cuma lelaki yang fanatik, tapi juga adalah girls, maka disebut fan girls, perempuan atau wanita yang menjadi fanatik. Pertanyaannya, fanatik terhadap apa? Dengan, nah, dalam konteks budaya pop, ini kita bicara tentang budaya pop ya, culture, pop culture, ya budaya populer, pop culture. Salah satu yang muncul di saat sekarang adalah apa yang disebut dengan fanboy atau fan dalam itu, yaitu fenomena anak lelaki, laki-laki secara umum yang menjadi pendukung fanatik terhadap sesuatu atau apapun, bisa sesuatu atau bisa orang. Nah, fanboy itu umum sebenarnya, bukan cuma seperti yang Anda pahami sekarang khusus terhadap musik, tidak. Atau khusus Korea, fanboy itu adalah fenomena seseorang, lelaki khususnya, yang sangat fanatik terhadap sesuatu, bisa musik, atau bisa juga orang, atau bisa apapun, sesuatu. Nah, yang apapun itu yang benda misalnya terhadap game, video game. Nah, kan juga banyak sekarang ada orang yang fanatik terhadap game tertentu kan, sampai dia lupa makan dan sebagainya gitu kan. Ketika game itu baru muncul dia sangat menunggu-nunggu dan sebagainya. Bukan cuma dia akan beli game yang terbarunya itu, tapi juga dia akan sangat bangga dengan permainan yang dia mainkan dan dia seperti menjadi duta untuk game itu, ya. Itu fanboy. Nah, itu. Kalau perempuan fangirl, oke. Nah, itu bagi jadi. Nah, kalau yang difanatikinya adalah sesuatu yang makhluk hidup, nah seperti manusia, juga itu juga termasuk bagian dari fanboy atau fangirl, fenomena fanboy fangirl ini. Contohnya seorang menjadi fanboy karena terhadap seorang tokoh. Itu bisa menjadi tokoh politik, tokoh sosial, tokoh agama, juga tokoh musisi, penyanyi, artis dan sebagainya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah band-band Korean pop ya, musik-musik pop dari Korea. Nah, itu sebenarnya secara umum itu jangan kalau fenomena itu luas sebenarnya. Tapi karena sekarang pop Korean pop sedang booming bukan cuma di Indonesia, di dunia, maka seperti identik kalau kita bilang fanboy itu untuk para penggemar Korea ya, sebenarnya tidak itu. Jadi nah itu sebenarnya itu secara umum seperti itu ceritanya. Jadi fanboy itu adalah sebuah istilah yang general untuk seseorang lelaki atau anak laki-laki atau laki secara umum yang menyukai sesuatu dengan fanatik, dengan luar biasa, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Bukan cuma membeli produknya, tetapi juga dia akan menunggu dan meniru tokoh yang diidolakannya atau barang merek yang dia fanatiki itu. Sampai misalnya kalau seseorang dia itu fanatik terhadap merek game tertentu, dia mungkin pakaiannya sudah pasti merek. Misalnya sekarang yang populer apa? Misalnya PUBG misalnya seperti itu. Atau PS5 atau dia pakaiannya mungkin ada tato yang seperti itu. Nah, itu menunjukkan dia adalah fenomena orang-orang yang fanboy itu ya. Kalau bagi perempuan sebut fangirls. Oke, saya kira itu kita harus pahami dari situ dulu ya, supaya Anda sudah semua memahami apa itu fenomena fanboyisme terhadap K-pop. Nah, fanboy yang menjadikan
sekarang ini adalah yang menonjol adalah fenomena fanboy terhadap penyanyi-penyanyi atau grup-grup musik dari Korea, K-pop yang kita kenal seperti itu. Maka menjadi populer istilah fanboy itu ya sebenarnya. Begitu ya, Raisa ya. Oke. Oke. Oke, berarti sebetulnya fanboy itu bukan suatu istilah yang dikhususkan untuk laki-laki yang jadi fans boy group K-pop gitu Pak ya. Sebetulnya itu tuh istilah umum, mungkin karena sekarang karena apa ya, istilahnya itu sering digunakan untuk seseorang yang menjadi fans boy group K-pop. Jadi ketika mendengar kata fanboy itu tuh orang-orang tuh langsung mikirnya tuh dan ingetnya tuh sama laki-laki yang jadi fansnya boy group K-pop itu ya Pak ya. Tuh, ada penyempitan makna dalam fenomena sekarang karena sedang boomingnya K-pop ya. Nah, sebenarnya siapapun bisa menjadi fanboy. Anda bisa menjadi fanboy seorang ulama misalnya ya, itu bisa menjadi fanboy atau fangirls. Nah, kalau Anda perempuan berarti fangirls. Nah, ingat ada satu ciri yang menonjol dari fanboy atau fangirls, yaitu mereka punya karakter fanatik dari fannya itu. Fan itu singkatnya pendeknya dari fanatik. Orang yang fanatik itu kan dalam bahasa Indonesia adalah orang yang menyukai sesuatu tapi berlebihan, gitu kan? Saking sukanya dengan sesuatu atau tokoh tertentu, maka dia akan menyukai habis-habisan, menggunakannya kalau itu barang, membelinya kalau itu barang, dan mengikutinya kalau itu orang, dan menirunya semacam mungkin karena dia emang punya karakter fanatik. Jadi kalau begitu juga dalam ini bisa kita lihat dalam contoh fanatik ini juga dalam dunia olahraga. Nah, Anda misalnya orang yang pendukung olahraga bola, itu punya fanatik supporternya kan? Itu juga mereka fanatik. Tapi mungkin tidak disebut fanboy. Tapi sebenarnya mereka fanboys juga. Nah, tapi ada istilah khusus, misalnya di Inggris. Di Inggris itu yang orang para pendukung supporter yang sangat radikal ya, itu disebut hooligans kan? Ya kan, hooligans ya. Di kita juga ada nih para pendukung Persib disebut bobotoh kan. Nah itu sebenarnya fanboys itu dalam mana generalnya. Jadi pendukung Persib yang fanatik, yang luar biasa di mana wae Persib main bakal hadir dan bisa mengeluarkan apa saja, walaupun mereka numpang mobil dan sebagai numpang truk akan hadir, akan membela habis-habisan Persib walaupun kalah ya, sampai merusak dan sebagainya. Nah itu disebut adalah fanatik. Jadi fansboy adalah pengertian lebih luas. Jadi para pendukung supporter yang fanatik. Begitu ya. Seperti itu. Oke. Sebetulnya saya ingin bertanya dulu nih Pak, kira-kira kalau menurut pendapat, bukan kira-kira ya, menurut pendapat Bapak sendiri dari kacamata sosiolog, sebetulnya apa yang menyebabkan terbentuknya stigma yang negatif di masyarakat terhadap fanboy K-pop tersendiri gitu? Ya, stigma negatif yang seperti pertama tadi saya sebutkan gitu. Ya. Memang saya baca akhir-akhir ini fenomena fanboy di Indonesia itu banyak ya. Saya juga nggak menyangka, saya kira itu perempuan aja penggemarnya. Ya. Ternyata laki-laki juga banyak ya yang penggemarnya. Nah ini menarik untuk diamati sebenarnya. Saya ingin menjelaskannya begini, secara sosiologis begini ya. Begini ya, sebelum orang menjadi pendukung atau menjadi fanboy K-pop karena dua hal secara sosiologis ya. Pertama, seseorang atau sekelompok menjadi fanboy K-pop karena satu, dia dalam apa yang disebut dengan apa itu namanya dalam sosiologi itu, ini berkaitan dengan identitas. Nah, ini berkaitan dengan pencarian identitas. Identitas itu adalah sesuatu yang melekat dalam diri kita. Maka, tetapi dalam konteks tertentu, identitas itu bisa terbentuk, punya identitas tambahan bagi orang. Nah, maka identitas itu dalam masyarakat modern itu bersifat adalah fluid. Fluid itu adalah cair. Anda misalnya, identitas Anda secara
kultural, secara etnis adalah misalnya orang Sunda, orang Jawa dan sebagainya, tidak agama. Tetapi ada identitas tambahan dengan perkembangan modernitas sekarang. Orang misalnya ingin menunjukkan identitasnya sebagai dengan tertentu, dengan misalnya dia bergabung menjadi kelompok sosial tertentu, menjadi menggabung pendukung kelompok sosial tertentu, misalnya kelompok musik dan sebagainya. Nah, orang yang menjadi pendukung, menjadi fanboy itu, mendukung salah satu K-pop itu karena dia sebenarnya ingin mencari identitas dirinya dalam upaya dia atau mereka menjadi bagian dari sosial grup tertentu, kelompok sosial tertentu. Salah satu karakter manusia adalah secara naluriah adalah sense of belonging. Ada perasaan ingin menjadi dia milik siapa sih? Dia gabung dengan kelompok mana sih? Bagian mana sih? Nah, dalam konteks ini, fanboy gabung atau menjadi pendukung K-pop karena dia ingin merasa bagian dari sosial grup kelompok sosial tertentu, yaitu adalah pendukung K-pop dan musik Korea. Nah, itu ada perasaan sense of belongingness. Jadi perasaan keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok tertentu adalah naluri. Seperti Anda misalnya, Anda kan tidak bisa, Anda pasti ingin menjadi bagian kelompok tertentu. Secara kultural Anda misalnya orang Sunda, orang Jawa, orang Inggris dan sebagainya. Anda merasa harus attach, harus menjadi bagian dari itu supaya Anda merasa tenang, merasa secure, dan menunjukkan kepada orang saya lah bagian dari kelompok itu. Jadi perasaan memiliki kepemilikan terhadap kelompok tertentu. Nah orang yang gabung dengan K-pop itu atau menjadi fanboy itu karena dia ingin menjadi bagian dari budaya Korea, kemudian menjadi bagian pendukung K-pop itu, dan dia tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan yang ada. Nah, seperti itu. Jadi ada persoalan identitas. Orang ingin menunjukkan identitas diri sendiri, dan apa bagian tertentu adalah mencari identitas. Dan juga perasaan ingin menjadi bagian dari suatu kelompok sosial tertentu. Nah, itu. Saya kira itu mesti dipahaminya ya dengan baik. Kemudian pertanyaan Anda mengenai mengapa muncul stigma yang negatif terhadap fanboy K-pop ya. Nah, dalam pandangan saya ini berkaitan dengan namanya gender stereotype. Nah, dalam istilah sosiologi ada disebut nama gender kan, dan ada stereotype. Nah, gender stereotype adalah pandangan-pandangan tertentu, asumsi-asumsi tertentu yang sudah berkembang dalam masyarakat yang menentukan Anda seharusnya berperilaku seperti apa. Oke? Okay? Nah, misalnya jadi dalam masyarakat kita itu punya aturan-aturan, anggapan-anggapan, asumsi yang membuat seharusnya lelaki itu berperilaku seperti bagaimana dan perempuan berperilaku sebagaimana. Ini bersifat sosial kultural, okay? Bukan bersifat kodrati dari Tuhan, tapi bentukan dari masyarakat. Misalnya, masyarakat menginginkan Anda perempuan berperilaku gemulai, misalnya sopan, tidak keras, bicara lunak dan sebagainya. Sementara laki-laki sebaliknya. Oke, nah maka ketika ada Anda misalnya sebab berperilaku Anda bicaranya kasar dan sebagainya, Anda dianggap melanggar gender stereotype itu. Sebaliknya kalau laki-laki yang gemulai bicaranya, perilakunya, berarti juga melanggar gender stereotype itu. Nah itu. Jadi ini persoalan dalam menjelaskan stigma terhadap fanboy itu karena fanboy itu dianggap oleh masyarakat secara umum ya melanggar stereotip tentang mana mestinya laki-laki dan mana perempuan, oke? Nah, atau dalam bahasa ininya, ini persoalan maskulin dan feminin. Nah, kalau kita bicara tentang gender, bicaranya kita tentang maskulin dan feminin, bukan laki-laki dan perempuan, oke? Misalnya begini, dalam masyarakat kita itu, kalau Anda perempuan, Anda mesti berlaku feminin. Perilaku Anda harus feminin, gemulai misalnya, bicaranya lunak. Nah, sementara laki-laki harus bicara jangan begitu. Nah, contoh juga dalam permainan kan, kalau Anda perempuan mainannya boneka. Nah, ini bentukan masyarakat, bukan bentukan Tuhan ini, bukan kodrat. Nah, sementara laki-laki mainnya adalah perang-perangan, main bola. Nah, ketika ada laki-laki yang main boneka itu dianggap negatif. Nah, sebaliknya kalau perempuan main bola, naik tangkal,
keterekelan misalnya kan, itu dianggap itu melanggar stereotip gender itu. Nah, begitu pula dalam kasus fanboy itu. Nah, fanboy itu dianggap oleh masyarakat kita itu secara punya stigma negatif karena fanboy ini mereka melanggar gambaran-gambaran, asumsi-asumsi atau stereotype yang bagaimana seharusnya yang maskulin itu, yang laki-laki itu berlaku seperti bagaimana sih? Nah, mereka lihat ini laki-laki suka girl bands yang dari Korea gitu kan? Ini itu nih buat mereka. Maksudnya mereka mainnya band laki-laki juga gitu kan, atau musik rock. Nah, saya suka musik rock juga. Oke. Nah, kemudian lihat juga ada fenomena fanboy ini, mereka juga meniru sampai berlebihan para idolanya kan? Betul nggak? Ada yang mungkin kadang kan teman K-pop itu yang laki-laki juga seperti gemulai juga kan? Sampai kelihatan gitu kan, seperti di mana rambutnya itu sangat klimis dan mungkin rambutnya dicat dan sebagainya. Nah itu seperti mereka tidak lagi kelihatan seperti laki-laki dan menjadi lembut seperti perempuan walaupun itu boybandnya Korea ya. Nah fenomena fan-fan kita dianggap negatif stigmanya karena memang mereka meniru sampai ke situ. Misalnya ya, pertama mereka sudah memilih boyband atau girl bandnya Korea yang mestinya itu adalah kebanyakan band-band Korea itu kan dianggap feminin kan, sementara laki-laki mestinya maskulin, oke? Nah itu udah dianggap nggak benar dalam pengertian sosiologis stereotype gender. Kemudian dia dari perilakunya, banyak fanboy ini ya secara perilaku keseharian mereka juga berlebihan kan, rambutnya gitu kan, seperti ingin Korea, padahal mungkin tidak cocok buat rambut mereka kan, atau mereka ingin memutihkan kulit mereka kan, seperti idolanya gitu kan, padahal kulit mereka itu coklat atau hitam kan, kalau jika dipasang krim yang itu ya, jadi belang kan, seperti itu. Nah, jadi stigma itu muncul karena para fanboy itu tanda petik melanggar stereotip gender yang sedang berlaku di masyarakat Indonesia, yang bagaimana seharusnya perilaku itu lelaki itu berperilaku maskulin. Jangan mengikuti perilaku perempuan yang feminin sebagaimana diperlihatkan oleh para band-band dari Korea itu. Begitu ya? Iya. Berarti garis besarnya itu sebagaimana yang tadi Bapak jelaskan itu sebetulnya di masyarakat itu ada stereotip gender di mana ya stereotip gender itu tuh mengatur bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan itu bersikap gitu ya Pak ya. Dan si fanboy ini tuh dianggap melanggar stereotip gender itu oleh masyarakat, makanya timbul stigma negatif seperti yang pertama tadi saya jelaskan itu, gitu ya Pak? Betul. Dan ingat, gender itu bentukan masyarakat kita, bersifat sosial kultural dan bisa berubah, bukan anugerah, bukan kodrati dari Tuhan ya, gitu. Gender yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kelelakian lelaki dan perempuan yang jenis kelamin misalnya. Itu tidak bisa, itu memang berubah ya, itu kodrati Tuhan itu. Jadi dibedakan antara gender dengan jenis kelamin atau seks ya, seperti itu. Kalau gender itu bentukan masyarakat itu bisa berubah. Mungkin sekarang perilaku fanboy itu dianggap stigma atau punya stigma negatif oleh masyarakat ya, karena dianggap mereka berperilaku feminin. Tetapi bisa saja nanti dalam 10 tahun kemudian ke depan itu bisa berubah seiring dengan perubahan ide-ide gender di masyarakat kita. Iya, setuju Pak. Nah, paham. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, tadi yang pertama saya tanyain itu mengenai bagaimana proses pembentukan stigma di masyarakat sehingga stigma ini sendiri tuh secara tidak langsung ya istilahnya tuh diterapkan gitu hampir secara merata di kalangan masyarakat itu. Oke. Ini stigma berkaitan dengan fanboy atau bagaimana? Atau secara umum ya? Secara umum. Oke. Nah, stigma itu prosesnya panjang terjadinya dalam masyarakat itu ya. Proses stigmatisasi, stigmatization.
Jadi proses bagaimana terjadinya sebuah stigma terhadap kelompok tertentu atau individu tertentu yang berkembang di masyarakat, gitu ya. Oke, stigma itu muncul terjadi karena apa? Pertama, stigma itu belum tentu lebih bersifat adalah prasangka-prasangka, didasari oleh prasangka-prasangka, atau tidak semuanya stigma itu benar, ya. Kebanyakan stigma memang tidak benar. Tuh. Jadi stigma itu lebih banyak bersifat prasangka terhadap suatu kelompok atau seseorang yang berkembang karena satu mungkin kekurangan paham. Stigma terjadi karena orang sudah memiliki prasangka terhadap kelompok tertentu. Nah, padahal prasangka itu belum tentu benar. Misalnya kita nih, kita pasti punya prasangka tertentu terhadap suku tertentu. Oke? Kita bilang suku A itu begini. Itu muncul karena satu, mungkin kita punya pengalaman buruk dengan orang itu. Ya. Kita punya pengalaman buruk tentang orang itu. Lalu kita melakukan namanya generalisasi. Oh, dasar tuh suku Anu bisa kita sebut. Nah, padahal kasusnya ada 1-2 saja. Oke, itu namanya seperti itu. Jadi terjadi karena pengalaman individu yang mungkin bersifat partikular lalu digeneralisasi. Nah, itu terjadi seperti itu. Lalu muncullah setelah melakukan generalisasi, yang tentu generalisasi itu belum tentu benar karena namanya generalisasi, maka nanti akan muncul stigma yang nanti melekat dalam masyarakat kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain, sehingga itu mungkin lama-lama bisa susah dihilangkan karena sudah banyak dipercaya oleh orang banyak, walaupun pada faktanya itu tidak benar. Gitu. Okay. Saya kira stigma itu muncul karena karena kekurangan pahaman terhadap apa yang kita objek stigmatisasi itu. Oke. Tetapi juga dalam beberapa kasus ya, menurut saya bisa saja stigma itu muncul karena memang dari fakta yang ada. Dari fakta yang ada. Misalnya ada suatu kelompok atau seseorang melakukan sesuatu di masa lalu. Ya, nah itu buruk misalnya di masa lalu. Nah oke. Nah, lalu itu fakta, misalnya benar terjadi, ada datanya dan sebagainya. Lalu orang sampai sekarang juga masih melihat orang itu, masyarakat itu dengan stigma itu. Oke, seperti itu. Nah, contohnya yang paling gampang nih ya, kasus Pak Prabowo Subianto. Nah, sekarang masih ada karena dulu dia adalah disidangkan dan terlibat dalam penculikan mahasiswa tahun 98 itu ya, aktivis mahasiswa di masa Orde Baru, maka Prabowo di tanda petik diberhentikan oleh jenderal dari jabatannya, lalu dia masuk persidangan dan anak buahnya yang terlibat. Oke. Bahwa itu adalah fakta itunya. Okay. Bahwa Prabowo di tanda petik dipecat dari jenderal, kemudian anak buahnya disidang dan kemudian dia dinyatakan tidak terlibat. Tetapi itu adalah fakta saja. Tapi kemudian muncul masih ada stigma sampai sekarang, terutama dari aktivis-aktivis yang sekarang di luar Gerindra, itu menganggap bahwa Prabowo itu punya anggapan seperti itu. Nah, kalau pendukung Pak Prabowo kalau selalu menganggap itu sih lagu lama gitu ya, diangkat kembali. Itu stigma itu yang tidak benar. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi menurut saya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya Pak, pertanyaannya, stigma apa saja nih yang sudah tumbuh bahkan berkembang ataupun melekat di masyarakat sehingga akhirnya menimbulkan perspektif baru, yaitu ya fanboy itu gemulai atau tidak normal, bahkan melanggar norma agama maupun norma sosial gitu Pak. Berangkat dari perspektif apa aja sih yang udah berkembang di masyarakat, bahkan udah melekat mungkin ya sampai timbul perspektif baru mengenai timbul perspektif baru mengenai fanboy itu sendiri. Seperti fanboy itu ya gemulai, tidak normal, atau bahkan melanggar norma agama maupun norma sosial. Dalam pandangan saya, kita melihat dalam perspektif tadi, gender stereotype tadi.
stereotipe gender yang sedang berkembang, sudah berkembang, yang sedang sekarang dipahami oleh masyarakat Indonesia tentang gender. Jadi bagaimana seharusnya masyarakat melihat lelaki itu berperilaku dan bagaimana seharusnya perempuan berperilaku, yang mereka berpikir lelaki itu harus berperilaku maskulin, ya. Nah, perempuan berperilaku feminin. Nah, bagaimana contoh perilaku maskulin? Ya, jangan gemulai, jangan dandan, gitu kan? Sebaliknya, bagaimana yang feminin? Contohnya yang sederhana ya, perempuan itu dandan, kemudian gayanya gemulai, suka menari dan sebagainya. Nah, ketika ada lelaki penggemar K-pop, oke, dan di situ K-pop itu ada band-bandnya ada laki-laki, tetapi berpenampilan seperti perempuan, gitu kan, boy band K-pop begitu kan. Dan juga ada boy band Korea juga yang boy band, girls band yang pasti perempuan. Nah, maka lelaki seperti itu akan dianggap melanggar stereotype gender itu. Nah, maka dia dianggap punya stigma negatif terhadap itu. Nah, karena dianggap melanggar gender stereotype yang terjadi itu. Nah, karena melanggar yang seharusnya perempuan lelaki tidak masa menyukai, dianggap melanggar standar-standar aturan yang bagaimana si lelaki berperilaku seharusnya berperilaku maskulin. Nah, ketika mereka menjadi fanboy K-pop, mereka melanggar standar-standar perilaku maskulin itu. Seperti itu, Raisa. Iya. Ya. Nah, Pak, itu tuh kalau stigma yang diberikan masyarakat kepada fanboy tersendiri itu tuh masuk ke labeling, stereotip, separation, atau bahkan sebuah tindakan diskriminasi gitu, Pak. Oh, ya. Nah, pertama tadi terjadi labeling kalau misalnya labeling itu terjadi ketika suatu kelompok atau orang diberi label tertentu yang negatif. Nah, apa labelnya? Saya nggak tahu apakah disebut apa itu labelnya fanboy itu di Indonesia. Misalnya katakanlah fanboy itu diberi label lelaki gemulai, misalnya seperti itu ya. Nah, contohnya, itu adalah labeling, ya, pemberian label terhadap perempuan, terhadap kelompok tertentu, tetapi labelnya itu cenderung labelnya negatif, pejoratif. Nah, itu namanya labeling. Dan saya kira kalau ada sampai mengatakan begitu, misalnya ada fanboy lelaki yang gemulai, lagi, itu salah satu labelingnya menurut saya seperti itu. Atau fanboy yang ada nggak sampai saya tidak tahu apa sampai mengatakan mereka fanboy itu tanda petik ya banci atau saya nggak tahu apa sampai begitu nggak, saya nggak tahu itu. Atau sampai itu terjadi itu termasuk labeling ya, karena pasti ada pemberian label terhadap seseorang atau kelompok dan itu bercitrakan negatif gitu, seperti itu ya. Berarti kurang lebih itu dapat disimpulkan bahwa berbagai stigma yang diberikan oleh masyarakat kepada fanboy tersendiri serta berbagai tindakan yang diberikan kan kalau misalnya yang diberikan masyarakat ini hanya berbentuk stigma atau pandangan, ini masuknya kepada labeling gitu, Pak. Oke. Nah, labeling itu bagian dari stereotype ya. Oke. Seperti itu. Jadi stereotyping nama yang lebih besarnya adalah stereotyping. Nah, kemudian di bawahnya ada salah satu stereotype adalah memberikan label terhadap seseorang. Namanya label, pemberian label. Lalu muncullah stigma. Nah, stigma itu misalnya anggapan tertentu terhadap seseorang dan pasti itu negatif. Gitu. Terus Pak nih, kan biasanya itu fanboy K-pop ini kan bukan hanya mendapatkan stigma gitu dari masyarakat, terkadang ada beberapa perilaku yang menjadikan si fanboy ini tuh diperlakukan berbeda dengan laki-laki yang lain gitu. Nah, seperti kayak misalnya itu setelah mewawancari fanboy, seringkali ketika fanboy itu berpendapat itu istilahnya itu tidak diberikan ruang untuk didengar, dianggap tidak memberikan pendapat, tidak pantas memberikan pendapat gitu, karena kepribadian itu mungkin karena
Ya, Ya kembali lagi kepada tadi gender stereotip itu. ya, betul. Nah, apakah perilaku yang diberikan oleh orang-orang di sekelilingnya, baik itu keluarga, teman-teman, atau bahkan masyarakat itu termasuk kepada sebuah tindakan diskriminasi atau enggak, Pak? Saya kira ya, betul, betul. Itu tindakan diskriminatif bila sampai misalnya dia tidak diberi hak-haknya sebagai manusia, oke? Karena berdasarkan pilihan budaya Korea, yaitu kalau misalnya kalau Anda misalnya menyukai band Korea, lalu Anda tidak boleh berbicara atau tidak didengar pandangan Anda ketika berpendapat di kelas misalnya ketika diskusi, berarti itu terjadi diskriminasi terhadap Anda, dan itu tidak boleh terjadi. Gitu. Diskriminasi terhadap apapun itu tidak boleh terjadi, apalagi hanya sekedar karena menyukai sebuah band Korea yang menurut saya itu kelebihannya, tidak boleh terjadi. Kita ini manusia punya hak yang sama sebagai hak asasi manusia yang sama. Kita hargai mereka adalah sebagai sesama manusia yang punya hak juga, hak berbicara, hak berpendapat, hak dihargai dan sebagainya. Minimal kita menghargainya sebagai sesama manusia, manusia kan harus hargai seperti itu. Jadi universal hak manusia itu. Kita tidak boleh melihat, tidak boleh melanggar hak orang, misalnya sebut tadi tidak didengar pendapatnya hanya karena dia penyuka band Korea. Nah, menurut saya itu sudah memasuki batas-batas melanggar kepada hak-hak dia, dan itu tindakan diskriminatif. Ya. Nah, Pak, saya ingin sedikit menyinggung tadi mengenai pembentukan stigma itu tersendiri. Apakah dalam pembentukan stigma itu ada faktor human effect gitu? Faktor tokoh tertentu yang menjadikan sebuah stigma itu tuh dipegang teguh gitu oleh masyarakat? Oh ya, betul. Nah, secara umum itu prasangka, stereotyping, generalisasi, stigma dan sebagainya itu banyak aktor yang bermain di situ sehingga hal tersebut bertahan lama di masyarakat. Nah, pertama adalah dari rumah sendiri. Nah, keluarga itulah yang sebenarnya membangun pertama kali bagaimana kita berpendapat terhadap seseorang, bagaimana membangun generalisasi kita terhadap orang lain sekitar kita. Nah, itu dari rumah tuh. Kalau misalnya di orang tua kita diajarin untuk berprasangka terhadap seseorang, lalu melakukan generalisasi terhadap seorang tentu, termasuk kepada fanboy itu adalah akan melanggengkan terjadinya stigmatisasi yang buruk terhadap fanboy. Nah, yang kedua, orang di luar rumah itu bisa sekolah, ya, guru, teman sekolah dan sebagainya, atau di kampus kalau kita ya. Kemudian orang siapa lagi? Tokoh agama. Nah, tokoh agama berperan di situ. Kalau tokoh agama di mana Anda sering mencari ilmu agama, lalu tokoh agama yang Anda anut itu punya pikiran yang cenderung tidak sensitif gender atau tidak punya pemahaman yang memadai terhadap topik itu, maka akan melanggengkan stigma itu tersebut terhadap fanboy. Nah, lebih luas lagi yang terjadi misalnya media nih. Nah, media juga itu berperan besar menjaga stigma itu tetap ada, menjaga terus stereotip terhadap kelompok tertentu tetap ada, khususnya di media sosial misalnya. Media sosial itu kan ramai sekali, riuh sekali gitu ya, gaduh di sana. Salah satunya adalah kelompok-kelompok tertentu, media tertentu yang mempromosikan, mempertahankan stigma-stigma tertentu terhadap kelompok tertentu, dan itu berperan besar. Nah, saya kira itu ya. Paling itu sih Pak pertanyaannya, alhamdulillah tadi semuanya udah tersampaikan, terjawab secara jelas, rinci, dan lengkap gitu ya Pak. Okay. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, ya Allah mengganggu waktunya di tengah kesibukan Bapak. Oke. Sebelum Raisa, ini penting saya sampaikan di akhir ya, sebelum Anda tutup. Anda bicara tentang fanboy, itu konteks besarnya adalah fandom. Fandom itu adalah dalam dunia artis, dalam dunia musik, dalam dunia selebritis itu sangat penting. Ada kelompok-kelompok tertentu yang menyukai dan menjadi penggemar berat terhadap seseorang, musik, dan sebagainya. Nah, fanboy itu penting sebenarnya, ya. Nah, dan itu dijaga. Secara pribadi penting bagi individu menjadi fanboy.
Karena menjadi fanboy adalah merupakan bagian dari identitas yang bersangkutan. Menjadi fanboy merupakan bagian dari bagaimana dia attach terhadap kelompok sosial tertentu. Itu penting tuh. Jadi secara sosiologis, psikologis penting keberadaan fanboy bagi dirinya. Dan yang lebih penting lagi dalam konteks sekarang masyarakat modern dan masyarakat kapitalis, keberadaan fanboy itu sangat penting secara ekonomi. Karena fanboy itu menjadi personality orang-orang tertentu yang menjadi promotor yang berfungsi mempromosikan merek-merek tertentu atau musisi-musisi tertentu atau grup-grup band tertentu. Dan fanboy itu penting secara ekonomi industri musik, khususnya dalam kasus K-pop itu, sebagai orang yang mempromosikan supaya K-pop itu mendunia sampai sekarang. Dan dalam pandangan saya, K-pop mendunia sampai sekarang ini dan bisa mengalahkan Beatles ya dalam popularitasnya, itu karena salah satunya adalah faktor fanboy itu dan fangirls itu. Mereka orang-orang yang fanatik mempromosikan, mendukung fanboy K-pop itu habis-habisan, dan secara otomatis mereka juga menyebarkan pandangan sikap mereka kepada orang banyak, sehingga secara menjadi efek domino melahirkan pendukung-pendukung yang baru yang mungkin sama fanatiknya atau setidaknya menjadi pendukung K-pop yang kita lihat sekarang ini. Oke. Jadi secara ekonomi itu menguntungkan bagi para pelaku bisnis hiburan seperti K-pop itu. Dan itu senang para produser musiknya. Oke. Paling pertanyaannya kurang lebih sampai situ aja, Pak. Saya Raisa gitu ya, ingin menyampaikan terima kasih yang sangat besar gitu ya Pak, udah meluangkan waktu, terus juga menjawab berbagai pertanyaan yang menjadi inti nanti di tulisan kita gitu Pak. Oke, ya. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Pak. Sukses buat Anda ya. Oke. Amin.